Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok besar 18 Ekokampus akan menjelaskan tentang permasalahan lingkungan dan solusinya. Oke teman-teman, air merupakan sumber dari kehidupan. Namun saat ini untuk mencari air yang bersih dan tidak tercemar merupakan suatu hal yang tidak mudah lagi. Terutama di negara kita saat ini, pencemaran air sering diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri yang meninggalkan limbah, baik itu limbah pertanian, perumahan, pertambangan maupun perindustrian. Lalu gimana nih cara untuk mengatasi pencemaran air itu sendiri? Ada beberapa cara. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua, menggunakan air secara bijak. Jadi kita tuh menggunakan air secara hemat, nggak boros. Terus yang ketiga, tidak membuang bahan kimia atau minyak dan obat-obatan lain ke dalam pembuangan air. Lalu yang keempat, menggunakan plastik yang lebih ramah lingkungan. Jadi plastik itu lebih mudah terurai. Lalu yang kelima, tidak sering menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida dalam kegiatan pertanian. Karena hal ini akan meninggalkan residu bahan kimia dalam tanah yang nantinya ketika hujan itu akan mengikuti arus air, jadi tercampur pada airnya itu tadi bahan kimianya. Lalu yang keenam, menanam banyak pohon supaya ketika hujan itu nanti bahan kimia yang ada dalam tanah itu tidak mudah mengalir mengikuti air. Pemanasan global bisa diartikan sebagai naiknya suhu secara menyeluruh. Biasanya ditandai dengan meninggalnya es di kutub utara. Saat terjadi proses pemanasan global, suhu di bumi cenderung naik, dan juga pada beberapa keadaan cuaca menjadi ekstrem dan temperatur tidak menentu. Pemanasan global ini disebabkan karena meningkatnya gas rumah kaca, polusi udara karena bahan bakar, efek dari rumah kaca, adanya penggunaan CFC yang berlebihan, dan juga adanya pengundulan hutan. Hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global yaitu kita bisa melakukan reboisasi, menghemat energi, dan juga menggunakan produk yang ramah lingkungan. Permasalahan berikutnya yang sering terjadi di Indonesia yaitu banjir. Banjir merupakan kondisi di mana suatu daerah tergenang oleh air dengan kapasitas yang cukup tinggi, yang mana banjir itu sendiri penyebabnya dapat dilihat dari banyak hal. Yang pertama, dikarenakan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, adanya saluran air yang tersumbat dikarenakan tumpukan sampah. Yang ketiga, diakibatkan oleh bocornya tanggul yang menyebabkan adanya banjir secara tiba-tiba atau disebut sebagai banjir bandang. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, sebagian besar banjir itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan saluran air yang tersumbat diakibatkan oleh sampah yang menumpuk sehingga menyebabkan tersumbatnya saluran air. Jadi, solusi yang bisa dilakukan untuk menanggulangi banjir di Indonesia ini yaitu yang pertama, menanamkan kesadaran terhadap setiap masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyediakan saluran resapan air seperti selokan, tanah, atau lahan yang digunakan untuk sebagai daerah resapan air ketika musim hujan itu tiba. Karena dengan adanya daerah resapan ini, ketika musim hujan tiba, maka air dapat diserap di daerah resapan tersebut. Yang ketiga yaitu menanam pohon, karena pohon sendiri dapat meresap air. Jadi dari permasalahan-permasalahan lingkungan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar permasalahan lingkungan itu disebabkan oleh manusia itu sendiri, karena tindakan dari manusia itu sendiri. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hal yang positif dari lingkungan, maka kita juga harus menjaga lingkungan. Jaga lingkungan, maka lingkungan juga akan menjagamu. Kami kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.